Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Purnamasari, persesi 29 dari kelas 11 Kuner 5. Di sini saya akan menceritakan tentang Maryam bin Imran, sosok yang taat menjaga kesuciannya. Maryam bin Imran ialah ibunda Nabi Isa alaihissalam. Maryam menjadi figur perempuan mulia yang menjaga kehormatan dirinya dan taat beribadah kepada Robbinya. Beliau rela mengorbankan masa remajanya untuk bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah memberinya hadiah istimewa berupa kelahiran seorang nabi dari rahimnya tanpa bapa. Kemuliaannya sekaligus ujian bagi Maryam mengandung bayi tanpa disentuh oleh laki-laki pun. Maryam pun perempuan yang tegar menghadapi cercaan dan tuduhan kaumnya. Al-Quran menyebutkan kisah Maryam yang perawan dan putranya Isa lebih dari sekali, tetapi kisahnya secara terperinci dipaparkan sempurna pada dua lokasi utama. Yang pertama pada surat Maryam dan yang kedua pada surat Ali Imran, berdasarkan urutan turunannya. Maryam menjalani kehidupan masa kecilnya bersama ibundanya dalam sebuah keluarga yang mulia, hingga dia berusia 5 tahun, lantas sang ibu membawanya dan menyerahkannya ke Haikal, rumah Allah, di mana Maryam sudah dinazarkan akan menjadi pelayan yang berkhidmat melayani keperluan di rumah Allah. Surat Al-Imran ayat 37. Ini adalah untuk pertama kalinya sekaligus menjadi yang telah terakhir kalinya seorang perempuan menjadi pelayan yang berkhidmat di Haikal. Dikarenakan ayah Maryam sudah meninggal sehingga harus ada orang yang mengurusnya selama di Haikal. Maka dilakukan pengundian dan keluarlah nama Zakaria, suami kakak Maryam, Elizabeth. Maryam tumbuh dewasa dan usianya telah mencapai 16 tahun. Dia selalu tinggal di mihrab, tempat ibadah itu. Dia beribadah kepada Allah, senantiasa melakukan itikaf di sana dan nyaris tidak pernah keluar dari tempat itu. Zakaria senantiasa memeriksa keadaannya dan mengunjunginya di mihrab. Lalu Zakaria mendapatkan sesuatu yang aneh di sana. Setiap ia berkunjung, ia selalu mendapati makanan di dekat Maryam. Saat ditanya, jawaban Maryam begitu mengguncangkan hati Zakaria. Maryam menjawab, makanan itu berasal dari hadapan Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Al-Imran ayat 37. Seketika Zakaria berdoa kepada Robbinya agar dikaruniai seorang anak walaupun kondisi istrinya yang mandul, namun ia yakin tiada yang dapat mewujudkan segala harapan dan cita-cita kecuali Allah semata. Dan Allah mengabulkan doa Zakaria, istrinya mengandung Nabi Allah Yahya bin Zakaria. Allah mengutus malaikat kepada Maryam untuk menyampaikan terpilihnya dia sebanyak 2 kali. Pemilihan pertama adalah diterimanya Maryam untuk berkhidmat kepada Allah di Haikal, padahal dia adalah seorang perempuan. Dia menjadi perempuan pertama yang berkhidmat dan ini tidak diberikan kepada seorang wanita pun selain dia. Pemilihan kedua adalah penyucian dirinya. Orang-orang Yahudi terus-menerus menuduh Maryam yang masih gadis itu telah melakukan zina, karena mereka mendapati Maryam bersama bayi dari pria yang meminangnya. Perkara ini terus berlangsung dan orang-orang Kristen tidak mendapati dalam kitab mereka dalil yang membebaskan Isa atau Al-Masih, kecuali bahwa dia merupakan anak angkat Yusuf si tukang kayu dan bahwa dia adalah tukang anak sulung Maryam dari Yusuf. Karena keduanya menikah, sesudah itu keduanya mendapati anugerah berupa 4 orang anak yang menjadi saudara Isa sebagaimana yang dituturkan di dalam Injil. Tuduhan zina itu terus melekat kepada Maryam dari orang-orang Yahudi, sedangkan orang-orang Kristen tidak mampu mempertahankan sesuatu yang mereka imani, yakni terbebasnya Maryam dari kesalahan sampai datangnya Al-Quran. Al-Quran menyatakan bahwa Maryam itu suci dan bahwa dia adalah perempuan yang menjaga kehormatannya. Allah menyebutkan sebagai contoh bagi wanita salihah. Surat Al-Tarim ayat 12. Kemudian Allah menempatkan pada kedudukan orang-orang yang benar lagi jujur. Surat Al-Maidah ayat 75. Akhirnya Allah mendeskripsikan sifat Bani Israel dengan kekafirannya karena tuduhan keji mereka terhadap Maryam.
Surat An-Nisa ayat 156. Mukjizat yang tak terulang dan tak pernah berulang sampai kapanpun adalah kehamilan Maryam dan mengandung dengan kalimat Allah tanpa disetubuhi oleh seorang pria pun. Sesungguhnya ini adalah keterpilihan atas semua wanita sekalian alam dengan keutamaan dan kebaikan. Sungguh Maryam mengajarkan kita tentang menjadi perempuan spesial, hanya dia yang Allah pilih akan karunia tersebut. Selain itu, bagaimana perjuangan menjaga kesucian serta ketabahannya dalam menjalani segala cobaan sudah semestinya membawa kita pada keyakinan setiap perempuan yang beriman pasti akan dapat menjalaninya. Wallahu a'lam. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.